Apa sih tayamum? Tayamum itu kata Musonif, yang namanya tayamum itu adalah isolut turabi tohurin lil wajhi wal yadaini badlan an wudu'in. Jadi yang namanya tayamum itu menggunakan suatu debu yang suci. Untuk apa? Untuk wajah, tangan. Buat apa itu? Sebagai pengganti daripada yang namanya wudu. Nah, jadi yang namanya tayamum itu adalah pengganti daripada wudu, wal ghusli, dan mandi besar. Jadi ketika kita tidak ada air, ingin mandi besar, maka yang harus digunakan yaitu bertayamum. Nah, pasal sekarang menjelaskan yaitu tentang syara itu tayamumi. Jadi syarat-syarat tayamum. Jadi nggak boleh sembarangan ujuk-ujuk toto tayamum aja lah mau sholat nantinya. Padahal yaitu yang namanya bertayamum itu memiliki syarat bertayamum. Nah, syarat bertayamum yaitu ada 5. Khamsatu asya'a, yaitu ada 5 syarat tayamum. Yang pertama yaitu wujudul uzri bisafarin aw maradin. Yang pertama yaitu adanya uzur bisafarin aw maradin, dengan sebab dalam perjalanan atau sakit. Jadi nggak boleh sembarangan bertayamum. Kita ucuk-ucuk lagi di rumah, lagi sehat, dalam keadaan sehat, air banyak bertayamum, tidak bisa, tidak sah. Tapi syaratnya bertayamum itu yang pertama ketika kita dalam keadaan sakit, lagi sakit yang tidak bisa ketika kita lagi sakit tersebut terkena atau tersentuh yang namanya air, maka boleh kita bertayamum. Yang kedua yaitu ketika dalam perjalanan, ketika kayak misalkan kita sholat di atas pesawat, nggak nemu air, ya kayak kemarin itu pas umroh itu tuh. Alhamdulillah. Kayak kemarin umroh. Naik pesawat kan nyari air nggak ada, tayamum aja kan. Gitu. Kemarin Arif umroh ya. Pesawat nggak ada aku atau tak? Nggak ada aku di pesawat ya. Dalam perjalanan, nah tapi perjalanannya yaitu figo ini maksiat. Kalau misalkan perjalanannya itu maksiat, maka tidak sah kita bertayamum. Kayak contoh kita misalkan Wan mau ke ini ke daerah Jakarta, tapi dalam rangka diniatkan mau nonton yang namanya hiburan malam, maka itu disebutnya adalah safar fi maksiat. Jadi perjalanan tersebut kita memang diniatkan untuk maksiat. Di perjalanan mau wudu tapi nggak menemukan air, apakah boleh kita bertayamum? Maka tidak sah, karena itu di dalam perjalanan maksiat. Terkecuali kitanya dalam keadaan emang fi ghairi maksiat, mau jarak keliling misalkan ke Jawa, ke ini nggak ada air, tayamum, nah nggak masalah. Ataupun sakit ketika kita dalam keadaan sakit, panas atis main ke ngaruh, panas dingin mah. Untung-untung panas dingin katanya. Dingin panas dingin. Tayamum aja katanya. Terlalu lebay itu katanya. Nah, itu syarat yang pertama yaitu adanya uzur yang disebabkan dengan perjalanan atau sakit. Yang kedua yaitu wadukhulul waqti sholati, yaitu masuknya waktu sholat. Nah, gimana misalkan kita mau tayamum jam 10 tapi sholatnya jam 12, apakah boleh? Maka tidak boleh. Tapi yang namanya bertayamum itu ketika waktu sholat masuk, nah kita bertayamum. Kalau misalkan kita yang bertayamum sebelumnya ataupun lama, takutnya dikhawatirkan kita perjalanan lagi menemukan air, maka batal tayamumnya. Jadi ketika masuk sholat, waktu sholat baru kita bertayamum. Nah, nanti praktek tayamumnya belum.
Nah, ini syarat-syarat dulu. Selanjutnya itu yang ketiga, tolabul ma'i. Ini syarat bertayamum. Apa yang maksud tolabul ma'i? Yaitu ketika dia mencari air keliling mencari air itu tidak ketemu sama sekali, total nggak ketemu sama sekali. Nah, barang terus gimana terus ini? Apakah kita bertayamum? Apa tetap aja nggak usah sholat ya? Nggak usah sholat aja, yaudah. Mending nggak usah sholat aja daripada mau tayamum kupak katanya. Nah, yaitu ketika tidak ada air, misalkan si Ubay lagi ngebolang di gunung, nggak nemu air, gimana ya? Apakah tayamum aja? Jadi apa, Bay? Sapi misalkan Ubay ke gunung, nggak nemu air. Apakah boleh katanya? Udah tayamum aja, nggak masalah. Ketika yang penting kita sudah berusaha mencari air. Nah, sudah berusaha mencari air tapi tidak tertemu. Nah, maka itu harus tayamum. Jangan sampai mending gak usah sholat aja. Jangan. Nah, yang keempat yaitu ta'adzur istimali. Nah, yaitu ada uzur ketika ada air. Nah, syarat selanjutnya nih. Pertama kita ada air. Misalkan ada air, tapi yaitu istimalu, ada yang membutuhkan air tersebut. Ada yang membutuhkan air tersebut. Kayak contoh, si Ubay lagi misalkan main sama kawannya berdua itu. Nah, ketika waktu sholat, ketika sudah azan, nyari air tidak tertemu, tapi ada air sedikit. Ada air sedikit. Nah, ada air sedikit. Apakah air tersebut lebih baik untuk berwudu? Nah, sedangkan kawannya si Ubay ini aus pengen minum, aus saja si kawan Ubay ini pengen minum. Nah, lebih baik air tersebut digunakan untuk berwudu atau kita lebih baik memilih untuk tayamum? Nah, maka yang benar yaitu lebih baik kita bertayamum. Air tersebut biarkan kasih ke kawan untuk minum. Modar tuh. Takutnya mati kan. Tapi ingat. Nah, terus selain manusia apakah ada lagi yang boleh digunakan tersebut? Nah, misalkan Ubay bawa binatang peliharaan, kayak bawa kucing. Bawa kucing, misalkan Ubay ada air, kucing itu haus pengen minum, tapi ada air sedikit. Kita mau wudu, apakah air tersebut kasih ke kucing? Apakah kita berwudu menggunakan air si kucing? Udah biarin aja lah kucing itu mah. Nah, yang benar yaitu lebih baik airnya dikasih ke kucing, karena kucing tersebut adalah hewan yang muhtaromin, yang dimuliakan. Ada yang goir muhtaromin, makhluk Allah yang tidak dimuliakan. Waduh, ini berat ini. Nah, ketika kita memiliki air sedikit nih, kita mau wudu atau ngasih ke makhluk Allah tersebut ini. Nah, ada yang disebutnya goir muhtaromin. Yang pertama yaitu anjing yang al-ukur, yang galak. Nah, misalkan kita mau berwudu menggunakan air tersebut yang sedikit, tapi anjing ini haus pengen minum, apakah kasih saja ke anjing tersebut atau kita berwudu? Maka mending kita berwudu. Kalau anjing tersebut galak, ngelihat kita gonggong-gonggong aja, gigit, nah maka itu anjing diusir, kita berwudu. Yang kedua yaitu kalbi, celeng atau babi. Nah, kalau misalkan kitanya membawa babi, apakah kita dikasih air tersebut ke babi atau kita digunakan untuk berwudu? Maka lebih baik digunakan untuk berwudu. Yang ketiga yaitu tarikus sholat. Gimana kalau misalnya kita punya kawan gak pernah sholat? Kita punya kawan gak pernah sholat sama sekali. Nah, ada air sedikit. Apakah air tersebut mending kita kasih buat minum buat orang kawan kita atau kita pakai berwudu? Maka lebih bagusnya itu digunakan untuk berwudu. Daripada jamin. Levelnya di dalam kitab Safinah tersebut yaitu orang yang meninggalkan sholat tersebut adalah goiru muhtaromin, selain daripada makhluk Allah yang dimuliakan. Waduh, bahaya. Maka kita harus sama-sama menjaga sholat kita. Kalau misalkan lupa
dikodok. Kalau misalkan bangunnya kesiangan subuh, dikodok. Jangan sampai kelewat yang namanya sholat. Karena yang namanya ketika kita meninggalkan sholat yaitu fajazakum jahannam na'rufiha. Ketika kita meninggalkan sholat, maka yaitu tempat pulang kita adalah neraka jahanam. Bentuknya mah kayak mana kan ya Pak? Pokoknya di toilet panas saja neraka jahanam. Nah itu. Dan yang selanjutnya yaitu waktu robut tohir, dan yang syarat bertayamum yang tadi udah beres. Nah sekarang syarat tayamum selanjutnya yaitu turabut tohir, menggunakan debu yang suci, tidak mustakmal atau mutaghayyar. Nah itu syarat-syarat bertayamum. Nah sekarang menjelaskan tentang faraiduhu arba'atus asya'a. Fardunya tayamum itu ada 4. Maksudnya rukunnya. Yang pertama yaitu an-niyatu. Yang pertama niat. Ketika ingin bertayamum, yang pertama yaitu niat. Gimana niatnya? Yaitu nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Itu niat tayamum harus tahu. Nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Niatnya sama seperti kayak berwudu ketika membasuh wajah. Yang kedua fardunya wudu yaitu mashul wajhi, mengusap rai atau wajah muka. Nah, yang pertama yaitu dia, yang kedua membasuh wajah bertayamum itu. Nah, yang ketiga yaitu mashul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang terakhir yaitu tartib. Nah, gimana prakteknya jika kita bertayamum? Nah, yang pertama kita mengambil debu. Nah, debunya yang penting jangan campur sama kerikil, batu ataupun batu split. Misalkan yang ada di kaca, tempel tangan misalkan di kaca. Tapi di posisi kaca tersebut tidak boleh tercampur yang namanya pasir. Aku nih gosok-gosok lecet muka. Yang ada bisulan jempol kan. Dipisum pula. Dipisum. Nah, yaitu debu, hanya debu, tidak tercampur batu ataupun pasir. Nah, debu yang murni, tapi yang punya gubar. Gubar tuh kayak misalkan kalau kayak ngayak itu tuh, ngayak tepung, maka keluar tuh gubar yang ngebul-ngebul itu. Nah, itu disebutnya gubar. Nah, jadi harus ada yang buat nempel itu ke tangan. Yang pertama gini dipakai niatin yaitu nawaitu tayamum li istibati sholati fardhu lillahi ta'ala. Begini dulu, diguprak dulu nih. Jangan langsung dimukain dulu, jangan langsung dikasih ke muka langsung, tapi diguprak dulu gini. Ditepuk 2 kali. Ini sunahnya. Baru dipakai. Niat saya bertayamum karena untuk sholat fardu karena Allah Ta'ala, baru beres tuh. Beres gitu kan. Nah udah itu jangan langsung ditempelin lagi, tapi diguprak dulu, dibersihin tangannya, dielap gini, baru diambil lagi. Jangan di tempat yang ketika pertama awal kita itu, tapi di tempat yang lain. Yang penting jangan dijidat orang. Utang-utang orang itu udah tayamum katanya, ada debunya katanya. Maka di tempat yang lain, jangan di tempat yang pertama, karena yang tempat pertama itu disebutnya mustakmal, sudah digunakan untuk bertayamum. Maka di tempat yang lain, dipakai lagi sama aja, tapi digepruk dulu, terus tangan langsung, beres. Langsung tangan satunya, beres, udah langsung doa. Itu arti tayamum hanya wajah dengan tangan. Kumur ya. Kumur pasir gitu. Radang. Orang-orang kumur itu. Jadi orang di kuping-kuping tidak. Kalau misalkan tayamum hanya wajah dan tangan sampai sikut. Nah, itu cukup sekali saja. Debunya itu singkor apa sih ini? Yang penting debunya itu enggak yang terkena najis. Mau debu di mana aja, mau di tembok,
Mau di Kain mana debu aja. yang tembok itu ya. Ya pokoknya ada debunya, yang penting tidak terkena najis. Jangan misalkan di tembok ada ini ya tai cicaknya tuh. Tempelin aja ini suci. Korek. Itu nggak debu kasur, debu kasur. Orang yang mana debuk nih kaca kalau buka. Nah, itu dia kan ada debunya itu. Itu buat tayamum. Nah, itu yang disebut tayamum. Menggunakan itu hanya wajah dengan tangan sampai sikut. Pentingnya kenapa? Karena kan ya mudah-mudahan kita panjang umur, tapi jangan sampai sebenarnya ketemu yang namanya hari kiamat itu. Jangan sampai yang tadinya orang rajin ibadah ketemu sama sahabat Dajjal, beres urusan pokoknya mah. Ketika di hari kiamat tersebut itu tidak ada yang namanya air, tumbuhan, apa aja pokoknya nggak ada. Maka ketika kita ingin sholat maka bertayamum itu. Tapi jangan sampai ketemu yang namanya hari kiamat. Tapi yang namanya hari kiamat itu pasti ada. Karena hari kiamat hanya hayalan semata ya. Hidung lu katanya hayalan semata. Yang namanya hari kiamat itu pasti rukun iman yang harus diimani oleh kita semua sebagai orang Islam. Nah, selanjutnya yaitu sunnah tayamum. Sunnah tayamum itu ada 3. Yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Dan terakhir yaitu mualah. Mualah itu maksudnya berulang-ulang. Jangan ketika udah membasuh muka, yang disebut mualah nih, ketika udah membasuh muka tangannya nanti aja lah nih, besok lagi ataupun diselang selama 24 jam sehari atau 3 jam. Nah, itu tidak disebut mualah, noli-noli atau berulang-ulang. Yang disebut mualah itu ketika kita membasuh muka maka yang harus tangan. Nah itu jangan diselang berapa tahun. Nah itu yang disebut mualah. Kebanyakan banyak mualah di sholat, nanti dijelasin. Nah yang sekarang yaitu mualah ketika tayamum. Nah, jadi jangan diselang-selang. Nanti aja lah, nanti tangannya nunggu berapa menit lagi atau berapa jam lagi, maka tidak boleh. Nah yang terakhir yaitu walladzi yubtilu tayammum salah satu asya. Jadi batalnya tayamum itu ada 3. Yang pertama ma'abtolal wudu. Yang pertama yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ketika kita sudah dalam keadaan bertayamum, nah kita kentut, nah maka itu tayamum kita batal. Nah jadi perkara yang membatalkan wudu sama aja seperti perkara yang membatalkan tayamum. Kita membuang air kecil, nah maka batal tayamum kita. Nah yang kedua yaitu waru'yatul ma'i fi ghairi waktu sholat, yaitu melihat air di selian waktu sholat. Maksudnya gini, ketika kita sudah bertayamum, sudah mengerjakan sholat, nah kita lanjutin perjalanan kita, nah melihat air. Nah ketika kita melihat air tersebut maka tayamum kita sudah batal. Apakah sholat yang tadi digantikan atau dikodok? Nggak perlu. Karena ketika kita lagi dalam tolabul ma'i, mencari air di tempat tersebut, sekeliling udah dicari nggak ada, udah tayamum aja, tayamum. Nah baru udah beres sholat segala, kita jalan lagi selang berapa hari, 2 hari, baru bertemu dengan air. Apakah sholat kemarin harus dikodok? Maka enggak, tidak dikodok. Jadi kalau misalkan mau sholat ya di waktu sholat tersebut. Misalkan kita nemunya di waktu dohor, maka ya kerjakan waktu dohor menggunakan air, tidak bertayamum lagi. Nah yang terakhir perkara yang membatalkan tayamum yaitu riddah, murtad. Jadi murtad di sini kata Kimusoni terbagi menjadi 2. Yang pertama murtad biqauli dan yang kedua yaitu murtad bifi'li. Apa yang disebut murtad biqauli? Yaitu ketika kita mengucapkan misalkan kita tidak percaya adanya Allah. Nah itu disebutnya murtad. Murtad bi qauli, sebab ucapan. Atau kita mengucapkan bahwasanya Allah ada di atas.
ditunjuk Allah ada di atas. Dilihat atas kita ada apa? Plafon, genteng. Nah, itu disebutnya sudah disebut dengan murtad bi qauli, murtad dengan ucapan. Hati-hati, jangan sampai kita salah berucap. Nah, ataupun yang kedua yaitu murtad bi fi'li, murtad dengan sebab pekerjaan kita. Kayak contoh kita mempraktekkan yaitu sholat ataupun ibadahnya orang kafir. Ya, misalkan tangannya tonet-tonet gitu tuh ibadahnya orang kafir. Nah, itu disebutnya murtad bi fi'li, murtad dengan sebab pekerjaan tersebut. Maka dijaga jangan sampai sembarangan. Ataupun kita nyanyi itu haleluya tuh, kayak misalkan itu tuh kayak pondok itu tuh, pondok sahabat Dajjal gitu. Nah, katanya nggak masuk disebut apa namanya mantasaba biqaumin itu. Kalau misalkan ketika menyanyikan salam itu tidak disebut dengan mantasaba biqaumin, tapi itu disebut dengan murtad biqauli, ucapan, karena dia mengikuti yaitu nyanyian orang Yahudi. Itu ucapan salam, terkecuali nyanyian. Kalau misalkan nyanyian tidak disebut dengan murtad biqauli, karena ketika kita berbicara atau belajar bahasa Inggris, orang Inggris kebanyakan Yahudi, apakah kita disebut dengan orang murtad? Enggak, karena itu bahasa. Kalau misalkan yang di salam itu tersebut yaitu bukan mantasabah, melainkan yaitu dia murtad biqauli, karena sebab ucapan dia menirukan yang namanya bahasa ataupun salam orang Yahudi. Kenapa selain daripada Yahudi aja? Kenapa nggak salam Papua aja? Salam Serang kan? Wong Serang tadi salam. Kenapa harus Yahudi? Atau Inggrisnya? Jangan ke Yahudinya. Kenapa harus Yahudinya yang diikuti? Nah, itu disebut dengan murtad biqauli. Nah, hati-hati dengan ketika kita berucap, karena ketika kita berucap salah maka kita dalam keadaan waspada. Kalau misalkan ini mah garis kuning kan, tinggal di kartu merah doang. Nah, alhamdulillah tuh beres. Yang pertama syarat tayamum, yang kedua yaitu fardu tayamum, yang ketiga yaitu sunnah tayamum, dan yang keempat yaitu perkara yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan masih teringat, dan ingat sampai takut yatim batin kita nyampe ke di yaumul kiamah nanti tidak menemukan air, maka kita bertayamum. Hati-hati. Maka ketika kita beribadah, satu yaitu hanya mengharapkan ridho Allah. Ketika Allah sudah ridho, jangankan surga, yang lebih dari surga pun Allah kasih. Karena di dalam satu riwayat, surga dengan Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad. Gimana kita mau mengharapkan seolah-olah, ya Allah, saya ini pengen masuk surga, ya Allah, seakan-akan saya ini hanya beribadah tuh ingin masuk surga. Ketika kita berharap hanya ingin masuk surga, berarti kita tidak berharap bahwasanya kita mencari ridha Allah yang memasukkan kita untuk ke surga. Itu yang harus diperhatikan. Maka diganti mindsetnya dari sekarang, bahwasanya ketika kita beribadah yaitu hanya semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah untuk masuk surga. Nah, alhamdulillah pengajian kita malam hari ini telah selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.